Baru bangun. Karena tadi malam digangguin sama setan. Ketek baru bangun tidurku tuh putih loh. Tuh. Ini tuh pakai produk aku nanti ya, coming soon ya. Tuh. Ketekku aja putih loh guys. Coba. Semalam aku digangguin setan guys. Jam 3:30 guys. Masa di atap-atap langit tuh kayak ada yang ngetok-ngetok. Pakai kuku kayak gini. Weh, asu jancuk emang ya. Setan di sini tuh emang nggak tahu diri. Jadi bangunlah aku. Kak, mana keteknya? Burung itu masa sih? Jam 3 loh. Jam 3:30 loh. Di atap-atap langit loh. Uratnya kak, bodo amat sama urat. Namanya manusia ya berurat. Suamiku lagi mau balik ke sini. Itu tikus ya kali semalam. Masa iya tikus ada di atas atap? Aku tuh aneh ya guys. Kemarin itu sebelum masih suamiku di Bali ya. Itu tuh aku ditanggap ngedenger suara suamiku manggil aku ma gitu. Ma gitu. Nah, kalau suamiku nih kan tipenya kalau datang dari luar itu dia tuh kan Kak Nora galungan di Bali kah? Iya. Jadi suamiku tuh tipe orang ya, kalau dia dari luar terus dia pulang, dia tuh pasti naik tangga, duk 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 duk. Habis itu dia itu manggil mama gitu. Nah, setelah manggil dia tuh buka pintu gitu loh. Lah ini waktu ini ada yang manggil aku, ma gitu. Suaranya suara suami aku. Tapi kok nggak buka-buka pintu ya gitu. Kok nggak ada suara buka pintu gitu. Jadi kayak tahu nggak sih? Jadi kayak aneh, siapa yang manggil aku dengan suara sama seperti suami aku. Jin Korin katanya. Suaranya mirip banget sama suamiku, Ma gitu. Dan adik aku Hanes itu sama kakak aku Kak Tom. Itu pernah diliatin anak kecil tapi mukanya nggak serem. Gitu. Terus semalam itu jam 3 ke setengah 4 itu di atas atap-atap langit itu loh. Kayak ada yang ngetok-ngetok gitu sampai aku bangun. Nora sudah sunat apa belum? Aku bukan laki, aku punya rahim. Gak usah ditanyain. Tetangganya kayak nggak mungkin. Tetangga kok di atas atap. Masa tetangga di situ? Ya apa sih? Perut aku kurus. Guys, buat kalian order produk aku ya. Tetap aku live cari cuan guys. Bangun dong, gara-gara setan aku bangunnya siang. Tokek, nggak mungkin lah tokek kayak gitu. Wah, logatnya cuma medok ya. Kan nonton Barbie yuk katanya. Aku udah jadi Barbie, nggak perlu nonton. Mungkin hantunya suka katanya.
Soalnya aneh loh. Ini nih kejadian intens ini itu tuh udah kayak pas aku mau pindah. Jadi kan aku akhir bulan ini sama akhir bulan ini tuh aku udah pindahan kan ke rumah baru gitu. Mabok kak, oh sorry ya, sorry. Itu hal yang sangat dibenci, jadi aku tidak mabok. Jadi karena aku mau pindah, ya gitu, mungkin setannya nggak mau pisah. Buka dong selimutnya, banyak mau loh. Kenal juga enggak. Gitu loh guys. Nah, dulu itu aku pernah punya pengalaman ya guys. Dulu tuh aku pernah punya pengalaman mau diperkosa genderuwo. Genderuwonya itu menyerupai masa lalu aku. Terus matanya tuh merah. Habis itu aku mau diperkosa. Gak mau lah aku. Terus matanya tuh merah kayak ngamuk gitu loh guys. Itu kejadian aku di Jakarta di apartemen. Nggak baca doa nggak perlu live. Muka manis nggak bosenin. Kalau baca doa itu harus live ya, harus story gitu ta? Nggak kan? Itu mah mantan beneran kali ya, sok tahu. Kayak kamu tahu aja sih. Padahal itu udah bener-bener genderuwo loh. Itu genderuwo loh. Ketika aku baca doa waktu itu, dia hilang. Ih, ngeri. Tidurnya madam harus doa. Aku udah doa. Masa iya aku sebelum tidur harus live, harus story? Aku kan udah doa. Dan kalian kan gak tahu aku udah doa. Kak nggak gerak pakai selimut. Kamar AC aku kamarnya adem. Kayak di kutub utara. Ketek aku putih loh. Nih ya, ketek aku tuh putih. Gara-gara apa? Gara-gara produk aku. Nanti aku luncurin buat kalian. Ngantuk. Kok belum punya dede? Kok kamu belum mati? Kamu kok belum mati, Komang? Kalau belum punya dede itu didoain aja, Mas Komang Danu. Kalau nggak punya dede itu tanya ke Tuhan, kenapa dedeknya nggak lahir? Dedeknya masih sembunyi atau Tuhan masih belum mempercayai gitu. Licin banget mukanya, iya. Perawatannya pakai face mist aku sama pakai produknya Dr. Lichatle. Jadi guys, kalau kalian nanya kenapa belum punya dede, itu pertanyaan yang sangat amat tolol. Karena dede atau anak itu datangnya dari Tuhan, diperantarakan ke manusia. Manusia hanya bisa membuat, yang memberikan itu Tuhan. Jadi kalau kamu nanya punya dede, aku tanya, kamu kapan mati? Kok ditunda? Gitu loh, masa gitu aja nggak tahu loh.
Kanora rudal jering gede nggak perlu tahu. Pede banget lo nanya-nanya. Lo siapa? Mau kecil kayak mau gede kayak urusanku. Mungkin karena sibuk. Idolaku. Aduh. Betul, itu pertanyaan nih. Ini ya kakak cantik aja bilang gini. Betul, itu pertanyaan tentang anak sensitif. Bener banget, sensitif banget itu kak. Karena kita pun selaku manusia kalau kita jawab, Nora kapan kamu punya anak? Besok aku punya anak. Terus besoknya ternyata aku gak nepatin omonganku. Loh, kok aku gak bisa punya anak ya besoknya ya? Lah, aku bohongin orang gitu. Jadi punya anak itu tergantung kuasa Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan ditanya. Sama seperti aku nanya, kakak kapan mati? Lah kakak sendiri nggak tahu kan kakak matinya kapan. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan. Nggak tahu kan? Ya gitu. Gini loh. Itu tuh kan kasihan ya. Maksudnya itu tuh kasihan. Maksudnya tuh banyak orang-orang, banyak pasutri itu yang belum punya anak. Nah, kalian itu harus menghargai gitu loh, menghormati. Maksudnya tuh janganlah ditanya-tanya hal sensitif. Kok medok ya? Emang aku orang Jember, mamanya Jember, bapaknya Londo. Ya seperti inilah guys. Suamiku jangan pernah nanya soal anak ke orang yang belum punya anak. Nanti pertanyaan itu berbalik ke elu. Bener banget. Ya Allah, aku capek banget, sumpah deh. Kanora, spill pembersih ketiak cowok yang ampuh. Keteknya bersih banget. Oh iya dong. Ketek aku tuh bersih guys, karena memang aku itu nggak perawatan dan tentunya aku tuh punya krim sendiri itu bersih toh. Bersih. Nanti aku bakal luncurin produk. Guys, pokoknya kalian jangan lupa follow Alexandros Beauty Care ya. Kalian order produk aku ya. Dan tentunya buat kalian yang mau turun berat badan 7-10 kilo, 4-5 kilo, aku punya solusinya. Follow aja dulu Alexandros Beauty Care. Dan kalau kalian tanya ketiak aku putih, emang ketiak aku seputih itu karena aku pakai racikan produk aku sendiri ya guys. Pak D kemana? Pak D dari Jepara pulang ke Bali. Bangun tidur. Saya juga sama, udah 3 tahun menikah tapi belum dikasih kepercayaan. Sabar ya kak. Sabar, tetap ikhtiar, tetap berdoa, saling support pasangannya. Kadang orang yang gak siap punya anak itu cepet banget dikasih anak. Tapi begitu dikasih anak disia-siain.
Emang Tuhan itu punya rencananya sendiri untuk mencoba dan menguji manusianya gitu loh. Jadi kita tuh nggak boleh kayak sedih kalau kita belum dikaruniain anak. Kita harus tetap menjalani hari-hari kita, tetap happy, riang gembira, bersyukur. Berarti itu tandanya ya Tuhan masih menguji kesabaran gitu loh. Kalau kita belum dikasih anak, kita diuji nih, seberapa sabar ini orang, ini manusia seberapa sabar ini berdoa untuk aku, untuk meminta bantuanku, untuk memohon doanya agar memiliki anak dariku, gitu kali ya, mungkin ya, Tuhan itu mungkin gitu kali ya. Pantesan agak kurusan, ternyata pakai resep Kak Nora. Kalian lihat ya guys, ini aku gosok-gosok dada, habis itu pasti merah. Ntar ya, tuh merah kan. Aku itu gampang banget kulitnya merah, apalagi aku tuh sering banget digigitin nyamuk sampai bentol-bentol gitu loh guys. Lihat ya, tuh merah kan, boloten. Siapa lagi nih? Banyak banget ya komennya ya. Tuhan tak pernah mencobai, tapi kalau menguji iya. Ya makanya kan aku bilang diuji. Nora follow balik ya menambah pengikut. Nora follow balik ya menambah pengikut. Aku dulu pernah ya dimintain fallback orang. Aku udah fallback, aku udah baik hati. Aku ini kan anaknya baik hati dan tidak sombong ya. Nah, aku udah follow back. Ternyata beberapa tahun kemudian aku di-unfollow dan seolah-olah aku yang follow dia. Terus dia itu ala-ala kayak nge-follow back aku loh. Wes wajahe koyo peyek kok seenake gitu loh. Kak Nora fallback ya, udah aku fallback nih. Udah aku fallback. Ini pemain bola nih ya. Udah aku fallback. Kak Nora fallback aku ya, gitu kan dia. Aku berbaik hati nih, dia cerita lah lalala, aku ngefans banget sama Kanura bla bla bla, wes pokoknya kayak tahu nggak sih kayak peres gitu loh. Nah udah gitu kan, terus aku ngecek nih, loh kok dia nggak follow aku gitu kan. Terus tiba-tiba ala-ala dia tuh nge-follow back aku. Lah jancuk, mukanya kayak peyek, udah mukanya kayak peyek, kayak biji kulbi sok-sokan loh. Masih untung aku fallback loh. Terus aku di unfollow. Loh, jancuk emang. Kanora biar bibirnya kayak gitu, pakai lip serum aku, Beb. Iya, mukanya kayak peyek loh. Tipis gitu loh. Iya, Kak Nora fallback dong, kata. Nggak mau, nanti kamu ala-ala aku yang follow kamu. Mukanya ngeresep kayak bumbu rendang. Udah mandi belum? Iya, kayak biji kulbi. Sok-sokan loh. Udah aku fallback ya kan, udah sok-sokan cerita-cerita ini itu dia. Loh, lah kok aku yang kayak follow dia. Loh, wes gak karu-karuan. Dia tuh ala-ala kayak pamer gitu ya. Ih, Nora ini follow aku loh, padahal aku gak pernah follow orang loh. Kecuali aku follow influencer luar negeri yang ngasih edukasi nge-gym sama cewek-cewek cantik yang memang aku suka. Aku follow. Spill kak, katanya nggak mau, nanti naik namanya. Kak, spill penurun berat badannya. Oke sayang, kalau kamu mau turun berat badan, pakai produk aku, WPL Kapsul atau Max Slim. Jadi WPL Kapsul dan Max Slim itu perbedaannya, kalau WPL Kapsul itu bisa turun 7-10 kilo. Aku tulis deh di sini ya, aku sekalian jualan ya. Kalian kasih cuan ke aku ya, Alexa Nors Beauty.
Oke. Aku tuh sering banget loh. Aku tuh sering banget ya. Sering banget. Itu kenapa disematkan? Udah, nggak usah ditanya lagi. Intinya orang itu kayak wedus. Intinya orang itu blegedek koyok wedus, gembel. Halo guys, jangan lupa follow Instagram aku Alexanors Beauty Care. Jadi buat kalian di sini yang pecinta buat kalian di sini, buat para cewek-cewek yang suka pecel lele, tolong ya, kalau kalian nggak mau pasangan kalian pecel lele lagi, kalian pakai aja penurun berat badanku. Penurun berat badanku itu bukan kayak penurun berat badan yang suka spam-spam di IG itu. Ya, jadi kalau kalian mau ramping, nggak kayak pecel lele lagi, kalian follow aja Alexanors Beauty Care dan tentunya kalian minum produk aku namanya WPL Capsule dan Make Slim ya, Beb. Kalau kalian nggak suka pasangan kalian koyok pecel lele, langsung aja ke Alexanors Beauty Care, Beb. Mana ya? Gak ada. Oke. Bagi cewek-cewek, bagi cewek Oke, bagi cewek-cewek yang kalau cewek-cewek nggak suka pecole, kalian langsung aja orderin pasangan kalian WPL kapsul atau slimming kapsul tuh, guys, abang. Spill hasil produknya nggak mau, kamu beliau dulu baru tak spill. Apa kabar, Kak? Apa kareba? Merah lo dadaku lo. Belum mandi aja cantik. Cantikku asli ora editan. Hai, sombongnya. Sombongnya. Subuh mau Banten, gak mau Banten atau enggak perlu di video. Aku enggak gini ya teman-teman ya, aku itu enggak gila-gila dipuji. Oh, kamu rajin ibadah ya, kamu ini ya enggak. Mau aku mau Banten, mau aku gimana, itu urusanku sama Tuhan. Gitu. Bukan berarti aku malas sembahyang ya, bukan ya. Aku mau makan apa ya? Tau lah udah. Dikit aja katanya, keteknya wangi gak? Oh, wangi. Ketek aku tuh wangi strawberry, mangga, apple. Jadi sorry nggak level. Ketek aku wangi, makanya suami aku sering bobo di ketek aku ini. Ini tempat boboknya dia. Dia kayak kepompong. Kayak kepompong. Bagus ya kasur aku ya. Aku nggak sarapan, Kak. Jadi aku itu punya dietku sendiri. Jadi kalau kalian mau tips diet dari aku, kalian follow dulu Alexanors Beauty Care. Nanti aku kasih tips diet di sana biar kalian cepat turun berat badan. Dan tentunya kalian harus olahraga ya. Olahraganya mau dimanapun boleh. Kalau kalian mau satu tempat olahraga sama aku di Rai Fitness Sunset Bali. Healthy body yes weekend. Mana ada ketek wangi. Ketek aku wangi loh. Wangi dia. Aku gak pernah bau kecut. Aku tuh baunya selalu strawberry, mangga, apple.
Kalau kamu nggak percaya tanya suamiku. Pasti nggak dijawab. Ya iyalah, orang DM-nya banyak. Kamu tuh tahu nggak, kata aku tuh nggak pernah bau. Dapat apa kalau satu tempat fitnessnya loh? Kalau kamu minta bantu untuk aku ngajarin kamu, tak ajarin. Tapi sewajarnya aja ya. Nggak berani aku kalau kalau aku nggak berani kalau nggak wajar gitu. Nanti suamiku ngamuk. Aku nggak mau. Sepil uting kak nggak mau lah. Nanti aku kena somasi sama pengacara. Fee-nya wangi banget dong, karena aku selalu konsumsi jamu gadis by Alexander's Beauty Care. Tanya aja sama suamiku. Tanya sama dia, tiap hari rasanya kayak perawan. Komen Albert kondisikan. Komen apa sih Albert itu kak? Coba kasih tahu aku lah kak. Ini kan komennya udah pada naik-naik nih. Sepil CD-nya dong. CD aku itu Beb, yang cuma segaris itu loh Beb. Apa namanya? Yang CD cuma segaris itu loh. Yang cuma tali doang itu loh. Kok rambutnya acak-acakan? Ya nggak apa-apa sih, kan baru bangun tidur. Berarti malamnya aku nggak dugem. Kalau rambutnya masih rapi, make upnya masih tebel, mungkin habis dugem nggak bersihin muka, terus rambutnya masih lurus. Mau nagih hutang katanya. Aku nggak pernah punya hutang. Lo mau bilang hutang apa? Coba. Mau nagih hutang atau kau yang tak tagih bareng Pak Polisi? Seumur hidup Nora Alexandra nggak pernah punya utang. Kak Nora, aku kirim ulang bajunya ya. Iya, coba kirim dong. Soalnya aku, Kak turu ae, masak sarapan dong katanya. Adus mbak, males. Minta doanya dong biar cepet dapat kerja. Oke. Nanti aku doain ya. Kayak lagi di Oyo, kurang ajar. Mana ada, ini di villa loh. Aku mau cosplay jadi anime, siapa ya? Nico Robin aja lah. Gimana kak? Sudah punya momongan? Kalau aku sudah punya momongan, kamu bisa ngasih aku apa? Kamu nanya-nanya orang SKSD ke orang kapan punya momongan, gimana punya momongan, kamu pasti punya tujuan dong. Sebutin dong. Misal kamu nanya gini, Kanora udah hamil belum? Kanora udah punya momongan belum? Kalau udah, aku kirimin sesuatu ya kak, buat penguat kandungan kakak, buat ini kak, buat dedek bayinya. Nah kayak gitu, jangan cuma nanya doang gitu. Jadi kalau kamu nanya itu harus punya tujuan. Jangan cuma nanya, kok nggak hamil? Udah, habis itu diem. Terus ketika aku tanya balik, kalau aku hamil kakak mau ngasih apa? Kalau ngasih doa kan pasti. Tapi kalau ngasih kayak, oh iya aku mau ngirimin sesuatu nih buat dedek bayinya nanti. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Coba, gimana kakak sudah punya momongan? Kalau aku sudah punya momongan, kakak mau bantu apa? Mau bantu beli susunya? Mau bantu pengeluarannya? Mau bantu masuk TK-nya? Ayo, coba. Coba jadi orang yang bertanya dan bertanggung jawab.
Nggak bisa dibuka HP-nya. Kan dia cuma nanya. Emangnya kamu pikir pertanyaan kayak gitu nggak nyinggung? Iya ta? Kok kurusan? Karena aku diet. Tiap hari aku lari 5 km. Dan habis itu aku konsumsi suplemen aku. Zodiak aku Scorpio. Kalian tuh ngiranya tanya udah punya anak itu biasa aja ya? Ketika orang menanyakan udah punya anak kepada pasutri yang lama tidak punya anak alias susah punya anak, itu akan nyinggung di hati. Ya, kalau punya hati gitu loh. Makanya jangan nanya-nanya kayak gitu. Jangan. Oh. Ngantuk. Aku hari ini kerja guys, tapi aku nggak tahu kerja aku jam berapa guys, karena aku kerja di diriku sendiri. Suamiku masih di luar kota, nanti dia pulang. Belum hamil kak. Belum. Kenapa? Kalau aku udah hamil kamu mau apa? Karena nikah bukan hanya tentang anak. Iya betul. Kadang ada orang yang bilang, kamu tujuan nikah apa? Ya kalau emang punya anak pasti ya. Tapi ada jawabannya gini, aku tujuan nikah, aku punya anak, biar nanti masa tuaku diurus anak, katanya gitu. Oke. Tapi kalau jawabannya kayak gitu, kayak seolah-olah anak itu harus gimana ya? Harus menjadi prioritas untuk gimana ya? Untuk ngurusin gitu ya. Padahal kan anak itu kan nanti kan, jadi kalau kita punya anak kita itu kan nanti punya keluarga juga ya, otomatis kita itu ditinggal gitu nggak sih? Tapi tetap kita harus tetap tanggung jawab sama orang tua, sama kayak aku selalu tanggung jawab sama adikku dan mamaku gitu, nggak pernah melupakan. Tapi kayaknya gimana ya guys, ya aku tuh pengen banget punya anak, suamiku juga pengen banget punya anak. Tapi kalau Tuhan belum memberi jalannya, ya masa ngoyo? Gak boleh loh. Manusia itu diajarkan untuk tidak memaksa. Manusia tuh diajarkan untuk tidak memaksa keadaan dan kekuatan. Gak boleh. Karena kita itu manusia, yang mengendalikan itu Tuhan. Tuhan yang punya takdir kita gitu loh. Makanya agak aneh sih kalau orang tuh memaksakan atau ngoyo gitu. Ngoyo tuh dalam arti kayak, pokoknya aku punya jangka waktu ya, dalam 1 tahun aku gak hamil, kita harus begini. Terus habis itu ketika melakukan programnya gagal, terus marah-marahan gitu. Jadi ada pasutri yang kayak dia melakukan program bayi tabung, habis itu gagal, saling nyalahin. Ini salahmu, gara-gara begini. Ini salahmu, kayak begini. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Ya namanya Tuhan udah kasih takdir, ya terimalah. Anak itu kan titipan Tuhan gitu loh. Anak juga tidak meminta dilahirkan dari rahim siapa. Jadi kalau aku tuh ya, jujur ya, aku tuh paling nggak suka basa-basi ya. Maksudnya, makanya kenapa aku nggak suka ngikutin suamiku keluar rumah ya. Gara-gara aku nggak suka ditanya,
Nora udah hamil ya? Nora ini ya, aku jawabnya gini. Didoain aja kak, karena hamil atau tidaknya itu Tuhan yang berkehendak. Jadi kakak gak usah tanya-tanya, hamil kayak apa, kayak udahlah. Nonton konser aja, gak usah tanya-tanya orang hamil atau enggak. Karena bikin kesel, sensi. Terus dituding-tuding mandul. Kalau mandul dulu nggak pernah. Kalau mandul dulu nggak mungkin hamil 2 kali, tapi keguguran ya. Info cuaca di Bali. Cuaca di Bali kayaknya ya cerah ya. Ambil anak pancingan, gak ada anak pancingan, gak boleh. Pernah tuh ada kejadian, sok-sokan ngasuh anak biar hamil. Ketika udah hamil, anak sendiri, anak yang diasuh dicampain, dikasar-kasarin, dibalikin lagi ke orang tuanya. Gak boleh kayak gitu. Gak ada namanya anak sebagai pancingan tuh, gak ada. Ini di rumus aku ya, gak boleh. Kalau emang waktunya udah punya anak, gak perlu mancing, udah punya. Tergantung Tuhan, ya. Jangan sampai kamu ngambil anak orang, kamu sok-sokan untuk ngurusin. Ketika kamu udah hamil, udah aku udah gak butuh kamu pulang aja ke mamahmu sana. Gak boleh kayak gitu. Kalau udah Tuhan ngasih anak, ya udah ngasih aja. Makanya aku tuh kadang aku juga suka digituin. Kamu ngasuh aja anak si ini, anak si itu. Ogah. Gak mau aku. Nanti takutnya aku hamil, aku lebih sayang sama kehamilan aku. Terus anak yang aku ajak ini, aku cuek-cuekin. Ya gak mau lah, kasihan anak orang. Gimana sih? Gak boleh, pemikiran kayak gitu tuh gak boleh. Gak usah. Kalau memang kamu mau baik sama... kalau kamu emang mau baik sama anak kecil, ya udah cukup baik aja gitu loh. Cukup baik aja, gak usah kamu bawa-bawa pulang, kamu sok-sokan bilang ke orang tuanya, aku mau ngerawat dia ya, biar aku bisa cepat hamil, aku punya anak. Ngapain gitu loh. Nanti ketika kamu hamil, kamu fokus sama dirimu sendiri, kamu fokus sama suamimu, kamu fokus sama kehamilanmu. Anak yang kamu angkut ini, tiba-tiba kamu campakin, kamu cuek-cuekin, sedikit bikin salah kamu marah-marahin. Ya gak boleh kayak gitu. Kasian. Aku tuh orangnya percaya ya, kalau Tuhan udah ngasih takdir ke orang, yang terjadi terjadilah. Gitu. Misalkan hari ini nggak terjadi, ya udah kita jalanin hari-hari ke depannya. Kalau besok terjadi, alhamdulillah. Kalau besok nggak terjadi, ya udah syukuri aja. Nggak perlu ngoyo, nggak perlu ikutin sarannya orang kayak kamu itu harus ini ya, harus adopsi anak. Terus nanti ketika hamil beneran anaknya dicuekin, anak adopsinya, kan kasihan ya. Gak boleh. Terserah kalian gak suka sama omonganku, tapi omonganku itu dari hatiku loh ya, dari pemikiranku, dari otakku. Karena aku punya otak, aku gak goblok gitu loh. Aku tuh anak pinter. Tapi kadang-kadang pinternya, kadang-kadang juga oneng gitu. Aku soalnya pernah ngeliat gitu loh. Aku pernah ngeliat orang ini gak punya anak, terus habis itu ngangkat anak. Lah anaknya itu setelah dia hamil, anaknya gak diurus. Waktunya mandi gak dimandiin, yang sebelumnya mandi dimandiin, sekarang udah hamil gak dimandiin. Terus biasanya dijajanin, gak dijajanin. Ya ngapain gitu loh, jangan kayak gitu. Itu kan manusia, bukan ikan. Masa dipancing-pancing? Aku kali ikan, aku kan otaknya kayak ikan ya, gampang lupa gitu. Tanteku 15 tahun, belum punya anak, dan atas izin Allah dikasih itu. Makanya kalian tuh jadi manusia harus percaya takdir Tuhan guys. Kun fayakun, yang terjadi terjadilah duar ya.
Kalian mau ngoyo kayak apa, kalian mau adopsi anak 5, 10, sampai 30 anak. Kalau kalian emang belum dikasih anak, ya wes. Berarti itu udah jalan hidup kalian. Percaya Tuhan, ya. Tuhan itu sudah pakai garis nih loh. Garis hidupmu tuh ada di sini. Di tanganmu nih loh. Gak usah sok-sokan kayak, aduh. Itulah. Cik kali aku. Kadang ada orang-orang itu yang tahu gak sih, yang mau menyalahin takdir gitu ya. Oh, Tuhan memang menakdirkan, tapi apa salahnya kita manusia berusaha lah. Emang iya bener. Kalau udah berusaha, kamu nggak dikasih terus, ya jangan ngamuk sama Tuhan. Nggak usah kamu kayak, aku kan padahal udah ini, kok Tuhan nggak ngasih ya, Tuhan jahat banget sama aku. Nggak ada, Tuhan nggak ada jahat sama kamu. Emang belum takdirmu. Misalkan kamu dikasih anak di usia 50 tahun, ya udah itu udah takdirmu, gitu. Pokoknya semua itu udah digariskan. Misalkan, halo Nora Chandra Dewi, kamu akan diberikan anak di usia 30 tahun ya, misal nih ya, misal. Ya udah itu udah jalan takdirku. Halo Nora Chandra Dewi, kamu tidak akan dikaruniain anak ya sampai kamu tua. Oke, itu udah takdir Tuhan. Harus apa? Ya udah harus legowo, harus bersyukur, harus dinikmati. Hidup masih terus berjalan, lakukan yang bahagia. Seperti itulah jiwa manusia yang sesungguhnya. Jangan serakah dan rakus. Tapi belum true JRX agnostik, ya biarin aja dia agnostik. Urusannya dia lah. Kakak ipar gue 14 tahun gak punya anak, ternyata istrinya ada miom, ya gak apa-apa. Mau istrinya ada miom kek, mau ada apa, itu udah Tuhan yang kasih takdir gitu loh. Itu udah Tuhan yang kasih takdir. Gak usah nyalahin istrinya, gak usah nyalahin lakinya, gak usah yang tahu gak kenapa aku gak punya anak, ternyata suamiku begini loh, istriku begini loh. Gak boleh. Kamu nikah, suami dan istri itu udah menjadi satu. Ya, udah menjadi satu kesatuan. Gak boleh kamu nyalah-nyalahin. Support aja. Selaku saudara pun gak boleh. Oh, yang masalah itu istrinya, yang masalah itu suaminya. Gak boleh. Support. Orang yang baik itu support, bukan menjatuhkan mental. Gitu, Beb. Ini wejangan dari Madam Flaminora ya. Hari ini Madam Flaminora akan ceramah. Gitu loh. Gak boleh, Beb. Mau istrinya yang punya masalah kek, mau suaminya yang punya masalah kek. Tutupan botolmu, ya. Tutupan itu semua, tutup. Karena apa? Ya, suami dan istri harus saling support. Ditambah support dari keluarga. Gak boleh ada nyinyiran kanan kiri. Ternyata tuh ya, keluarga aku gak bisa hamil tuh begini loh. Gak boleh. Dosa. Tuhan marah. Tuhan tidak menyukai manusia nyinyir. Iya. Gitu. Iya, sekarang udah punya 2 anak jagoan Kak Nora. Alhamdulillah. Harus dirawat dengan baik. Gak boleh salah dikit dipukul ya. Gitu loh ya. PCOS mom, kesuburan wanita sulit hamil. PCOS mom, kesuburan wanita sulit hamil. Selamat pagi, gak ngerti aku maksudnya. Intinya aku percaya takdir dan kehendak Tuhan. Ya. Aku percaya itu. Aku genggam itu di dada aku dan di hati aku serta di jiwa aku. Ya. Iya. Iyalah, masa enggak? Cara ngadepin keluarga yang kayak gitu gimana, Kak? Saya soalnya berasa sekeluarga nggak ada akur-akurnya, kaos mulu. Perbaiki. Obrolin apa yang salah. Perbaiki, obrolin. Tanya apa yang salah, apa yang kurang gitu. Di mana beli jaring? Di pesawat mau ke Bali. Dakwah Nora, iya, dakwah pagi ini bersama Madam Flaminora.
Mau kalian dengar dari kuping kanan keluar kiri, silakan. Mau kalian dengar dari kiri ke kanan, silakan. Saya tidak memaksa untuk kalian mendengar. Tapi saya mengungkapkan fakta. Kalau takdir Tuhan itu fakta dan nyata ya. Pada dasarnya anak adalah amanah untuk orang tua yang dikasih Tuhan. Benar. Ya maka dari itu kalau Tuhan belum kasih berarti belum diamanahin. Ya. Sesimpel itu. Makanya dulu ada cerita kan. Ada orang yang tidak melakukan hubungan intim tapi bisa hamil. Itu zaman dulu banget. Itu siapa ya? Siti Aminah ya? Siapa ya? Ya kayak gitu. Bener gak sih? Apa aku salah? Kalau aku salah aku minta maaf ya. Coba dibenarkan. Gak pegel kak? Enggak lah. Aku itu orangnya tidak pegelan. Ada juga tuh ya. Istrimu gak hamil. Kamu ceraiin aja. Lu gak boleh kayak gitu, Pak. Gak boleh. Siti Maryam. Iya, Siti Maryam. Ada loh keluarga itu yang suruh menceraikan pasangannya. Gara-gara pasangannya itu gak hamil. Gak boleh. Tuhan marah. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Gak boleh dipisahkan manusia. Gak boleh. Gak boleh, Beb. Dosa, masuk neraka paling jahanam kau. Masuk neraka paling bawah, paling kerak-keraknya itu aku pun gak tahu, katanya sih begitu. Mana ada gak berhubungan bisa hamil. Itu Siti Maryam kalau gak salah ya. Ibunda Nabi Isa. Ya, itu. Makanya kamu baca. Dulu ada ceritanya. Beliau, Siti Maryam, ya. Itu sudah apa? Sudah takdir. Takdir yang maha kuasa. Takdir Tuhan maha semesta, ya. Tuhan maha esa. Kak Nora, sulam bibir kak? Enggak, aku pakai lip serum. Nanti udah punya anak, anaknya dijadikan alasan ekonomi. Loh iya. Ada orang tua yang berpangku tangan ke anak juga ada. Ada. Aku sebenarnya nggak masalahin itu. Tapi ya gimana ya. Memang tugas anak itu membalas budinya orang tua gitu loh. Tapi ya jangan kemaruk juga. Jangan serakah juga gitu loh. Kalau anak cuma bisa ngasih, ibaratnya cuma bisa ngasih 10.000. Ya jangan diminta 1 juta. Ya tahu-tahu lah penghasilan anaknya kayak gimana. Kalau anaknya memang kaya raya, anaknya memang kerjanya bagus, pasti anaknya nggak nutup mata, pasti anaknya juga nginget orang tua, kayak gitu. Terus aku juga sedih nih ya, banyak kali anak-anak kecil itu yang diajak ngemis gitu loh. Maksudnya jangan dong, anak kecil itu, anak bayi itu harusnya masih dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Jangan diajak ngemis gitu loh. Jangan. Anak segitu tuh lagi harusnya dapat udara yang bagus. Terus habis itu dapat kasih sayang yang bagus di rumah gitu. Anaknya pasti beruntung banget punya ibu sama bapak. Oh iya, aku kalau punya anak ya, aku ajarin dia, aku didik dia dari kecil itu disiplin. Aku didik dia untuk percaya Tuhan, ya. Percaya Tuhan, dan tentunya harus menjadi anak yang baik, suka bantu orang. Tapi jangan sampai ditipu. Ya, kalau ditipu, ya udah nasibnya dia. Lagian ngapain mau ditipu? Madam, gak mandi? Enggak. Males aku mandi, gayanya gitu-gitu aja. Tergantung pendidikan ortu, karena benar. Kalau aku jadi ibu ya, aku akan menjadi ibu yang galak tapi gak kasar. Galak untuk mendidik disiplin. Nak, kamu gak boleh loh kayak gitu ya. Mami sama papi gak ngasih kamu kayak gitu ya. Kenapa kamu kayak gitu? Aku akan kayak gitu. Kamu punya uang berapa nak? 500.000 mami. Ayo ditabung dulu 400.000-nya. Bawa uang secukupnya 100.000 untuk kamu makan. Gak usah kamu ngerokok.
Mau kamu bibirnya kayak tinta cumi, ya udah nggak apa-apa, nanti mami kasih kamu lip serum by mami ya gitu. Ya kayak gitu. Kak O sudah bersuami, sudah. Kalau anakku cewek ya, kalau anakku cewek jangan sampai anakku kayak aku, ya. Jangan sampai, kalau anakku cewek jangan sampai kayak aku. Aku mau anakku cewek berpendidikan tinggi dan menjadi orang yang sukses dan tidak menjadi kayak aku. Yang buruk-buruknya aku buang, ambil baiknya aku, gitu. Kok medok logatnya? Ada masalah apa dengan medok logat? Kenapa? Aku lahir di Jember, Jawa Timur. Kalau aku medok, urusanku. Suaraku punya hak, gitu. Kalau cowok pasti kayak Jering. Kalau cowok kayak Jering, iya, pasti dia akan pintar. Kalau anakku cewek, aku akan jaga keperawanan dia. Nak, kamu harus menjaga harkat martabatmu ya. Mahkotamu itu kamu harus jaga. Jangan disentuh. Yang sentuh mama tinju. Siapa yang sentuh? Gitu. Tak gituin anakku. Aku belikan dia celana dalam yang isi kerangkeng. Gak bisa dia. Mau dia pacaran gak apa-apa. Kak, sekedar saran nih, Bang Jering suruh minum jus pisang, ambon, campur telur bebek, terus melakukan hubungan. Oke, thank you ya infonya. Kak, misal anaknya beragama, terus dinikah sama yang gak beragama, boleh gak? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya punya tanggung jawab yang bagus dan mau beragama, boleh. Tapi suamiku agnostik ya. Duh, apa? Ya. Terus gimana ya? Ya udah nggak tahu. Oh, suami kamu dari instruktur fitness kamu ya? Aduh, sok tahu banget sih. Bayi tabung aja kan banyak uang. Kamu pikir bayi tabung itu langsung berhasil ya? Iya. Iya. Kalau Tuhan udah berkehendak, bayi tabung akan sukses. Kalau Tuhan gak berkehendak, gak akan sukses. Gitu. Mau kamu banyak uang pun, mau kamu gimana. Kalau Tuhan ngasih takdir, manusia, kamu mau nyungklang-nyungkling, kamu mau berusaha, kalau saya belum menentukan waktunya, kamu tidak akan memiliki ya. Kayak gitu. Gak akan kamu milikin. Giliran dan nikah, maunya mau sama pasangan aja, gak mau sama mertuanya. Siapa itu? Tergantung mertuanya. Kalau mertuanya baik, pasangannya juga akan baik. Aku pin ya. Tergantung. Pertama kali ketemu Jering, aku males komen itu. Udah ada di YouTube aku. Orang Jawa ya? Iya, orang Jawa. Campuran bula. Kalau anak ini, pertanyaan yang berbobot dan bagus nih. Kalau anak bantu perekonomian ibu, tapi orang tua selalu maki-maki, teriak, ngomong kasar ke anak. Oke, di sini aku kasih penjelasan ya. Sebenarnya orang tua memang seperti itu. Ya. Orang tua itu semakin tua akan kembali seperti anak kecil. Memang tidak diwajarkan selaku orang tua yang dimana kita selaku anak sudah berbakti. Terus habis itu orang tua masih suka memaki-maki. Kita harus berpikir gini. Mungkin orang tua aku lagi ada problem. Mungkin orang tua aku punya masalah. Mungkin orang tua aku mikir masa tua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang yang melahirkan kita gitu loh.
Mau gimana pun, sejelek apapun orang tua kita, dia adalah ibu kita. Kalau katanya orang, surganya kita di bawah telapak kaki ibu, ya. Jadi secerewet ibumu, sekasar ibumu, dia yang melahirkan kamu dengan penuh perjuangan, dengan penuh maut dan hidupnya dipertaruhkan gitu loh. Ya memang bukan salahmu, kamu pengen lahir dari beliau bukan salahmu. Tapi mau gimana pun kita harus mengingat itu. Orang tua itu semakin tua akan semakin kayak anak kecil gitu. Orang tua durhaka pada anak atau anak durhaka pada orang tua, keduanya bisa. Kalau menurutku ya, kalau pandanganku ya, anak bisa durhaka sama orang tua, begitupun orang tua bisa durhaka sama anak. Contohnya apa ya? Orang tua yang jahat banget gitu ya. Maksudnya jahatnya gimana ya? Gimana ya? Bentar, aku tak mikir ya. Orang tua yang jahat tuh kayak gimana ya? Masalahnya aku nggak pernah ketemu orang tua yang jahat ya. Tapi kalau orang tua yang minta duit iya sih. Gimana ya? Oh, aku tahu. Ya gini aja, guys. Orang tua yang durhaka sama anak tuh orang tua yang pacaran sama anaknya. Gimana sih? Orang tua yang jahat sama anak itu yang pacaran sama anak mantunya. Loh iya, gitu tah? Gimana sih? Coba. Halo, good morning Kak Ongki. Kakak aku yang paling ganteng. Coba, aku gimana sih orang tua yang jahat tuh kayak gimana sih? Coba. Kalau aku sih pernah baca berita katanya orang tua yang jahat itu orang tua yang pacaran sama suaminya anaknya. Loh gimana? Emang bener ya? Kok mau ya? Nggak bisa bahasa Inggris katanya. Kebanyakan nonton film hari ini. Kok sok tahu banget sih? Orang tua yang jahat itu yang menelantarkan anaknya. Anak merasa seperti yatim piatu padahal punya orang tua. Itu mampu lah. Ya itu contohnya ya. Itu udah termasuk orang tua durhaka. Tapi guys, kalau aku ya maksudnya gini. Ada orang tua yang menelantarkan anak, oke. Iya itu jahat ya. Loh kok bisa sih? Kan dia yang mengandung, dia melahirkan terus ditelantarin, dibuang gitu ya. Loh. Ya wes lah, dia masuk neraka wes, tereliminasi. Orang tua jahat itu kakek Sugiono. Loh kenapa dia? Orang mana? Orang tua main fisik kekerasan ke anak loh. Ya laporin polisi aja. Aku dulu pernah ngalamin, tapi ini ke bapak tiri aku ya. Kasar. Woi. Kalau aku dikasarin tak tonjok, tak tendang. Enak aja mau ngasarin aku. Gini-gini aku pernah gelut loh guys. Kak Nora tumben pakai bahasa Jawa, tapi enak dengar. Masa sih? Iya, zaman sekarang banyak orang tua nggak baik katanya. Loh ya apa ya? Itu orang tua yang nggak baik itu ya apa ya? Aku mau ngasih saran, aku mau ngasih pendapat, aku jadi nggak bisa ceramah loh. Aku takut loh. Aku takut salah kaprah loh. Gimana ya? Kok bisa ya? Padahal dia yang kentu. Dia yang mau hamil. Kok anaknya dibuang? Ya apa sih? Kayaknya aku
Gara-gara belum Kak, pernah ngerasa capek gak sih selalu cantik? Aku itu gak cantik. Aku itu unik menarik. Tidak penuh perna-perni. Bulu matanya pun lentik. Tapi tidak bermain partai politik. Gitu. Tips kentu Kak. Ya, aku gak mau ngasih tips kalau kamu belum nikah. Nanti aku dibilang menyesatkan. Orang tua minta duit anak, gak pernah kerja, tapi gak pernah ngasih apresiasi ke anak. Aku pernah ngalamin yang kamu alamin ya Beb. Tapi aku tetap kayak ya udahlah, mungkin orang tua aku begini ya wes, tapi tak kasih tahu, tak nasehatin every day, every time, every minute, every detik ya. Jadi tak kasih tahu dia. Gitu. Kadang tuh ya gimana ya, namanya orang tua ya. Orang tua itu semakin tua semakin kayak anak-anak gitu. Emosinya makin gak stabil. Tergantung kitanya sih. Kalau aku sih sabar ya. Aku tuh anaknya tuh sabar. Karena aku memang anak yang baik hati dan cantik gitu. Giliran Danika maunya mau sama pasangan aja, gak mau sama mertua. Tergantung Kak. Nah ini aku jawab dulu ya. Kalau kamu gak mau sama mertua, itu pasti ada sebab musabab. Ada sebab musabab yang bikin seperti itu. Entah mertuanya atau orang tua dari si cewek atau orang tua si cowok suka ngomongin atau suka gosipin. Itu kan jadi males ya. Ini aku jawab aja ya pertanyaannya ya. Makanya itu harus dicari tahu tuh. Kenapa bisa seseorang itu tidak dekat dengan mertuanya. Itu harus dicari tahu kenapa sebab musababnya. Dan jujur mencocokkan gini ya, dalam setiap pernikahan itu ya, cowok cewek itu kan dari dua perbedaan ya, itu kan jadi satu. Dan masuk ke keluarga cowok atau keluarga cewek itu kan perlu waktu. Ada keluarga cowok atau keluarga cewek yang terima si anak ini menikah dan ada yang enggak. Nah itu kan harus perlu waktu untuk meyakinkan. Manusia itu punya rasa sabar gitu loh. Sabar dalam arti ketika kamu sudah melakukan hal baik, kamu sudah menjadi orang yang ya udahlah aku harus tetap kayak gini, aku harus sabar, tapi kayak masih tidak diterima, ya gimana gitu loh. Solusi cerai itu tidak akan boleh, Tuhan akan marah gitu. Aku nggak lagi bahas operasi dada ya. Begitu sebaliknya, anak akan menjadi orang tua benar. Posisikan kita, nanti kita ini akan tua loh. Kita ini akan punya anak loh. Kita nggak tahu kita tuanya cerewet apa enggak loh. Jadi ya disabarin aja. Kalau punya orang tua yang galak, orang tua yang asal nggak mukul ya. Kalau mukul kamu bisa lari ke Komnas Anak, ke Kak Seto ya. Iya bener tah? Bener. Ya Kak Seto aja. Kamu laporin, Pak itu bapakku, mamaku mukul aku. Gara-gara apa? Gara-gara aku gak dikasih uang jajan. Gara-gara mamaku minta uang aku gak ngasih. Bilang gitu loh. Besar katanya. Kak link gacor. Aku gak main gacor. Aku laporin polisi kalau main gacor. Aku gak suka ya main-main slot gitu. Aku gak suka. Bahkan foto-foto aku dipakai-pakai di slot tuh aku gak suka. Aku mau laporin polisi. Tapi kayaknya terlalu banyak. Saya lapor di IG. Gak didengerin. Iya, wong IG aja terlalu banyak laporan. Teman-temanku, apa dia bilang? Teman-temanku 2 tahun nikah cerai soalnya istrinya cekcok terus sama mertua. Loh iya, itu harus dicari tahu. Cekcoknya tuh karena apa? Harus dicari tahu. Cekcoknya karena apa?
Aku itu ngasih khotbah loh pagi-pagi loh. Suami selingkuh sama ibu mertua, anak durhaka nggak tuh? Suami selingkuh sama ibu mertua, anak durhaka nggak tuh? Loh gimana toh? Suami selingkuh sama ibu mertua. Kok suaminya mau ya? Nanti punya istri diperlakukan kayak pembantu. Siapa yang memperlakukan kayak pembantu? Loh. Kak Nora nggak ikutan Holy Wings Sport. Aku tuh waktu ini ditawarin HSS untuk boxing. Tapi aku minta fee 1 miliar. Gitu. Dan mereka tuh baru lock fee-nya suamiku deh kayak. Kak, kapan endorse bikini lagi? Jangan harap. Kak, spill keteknya gak mau ah. Intinya guys, berita suami selingkuh ibu mertua, ibunya durhaka gak ya katanya. Maksudnya gini ya. Intinya gini ya. Kakak ada temen kalau istri selingkuh hanya lewat sosmed tapi Vici bugil gitu, ceraikan apa enggak? Ceraiin aja lah. Kak Nora gak ada niatan buka selimut? Enggak. Aku malah mau nutup selimut nih, mau tidur lagi. 1M tarif aku untuk HSS. Kalau di approve aku main, kalau nggak di approve ya nggak mau aku. Latihanku pol-polan Pak. Ya intinya pesan-pesanku buat kalian ya, mau seburuk apapun orang tua kalian, kalian harus tetap baik sama orang tua kalian. Mau gimana pun kalian nanti akan menjadi orang tua yang selayaknya orang tua kalian. Jadi harus baik, harus tetap bersyukur. Kalau memang ada masalah sama orang tua, diobrolin baik-baik. Kasih dia pencerahan, kasih dia pengertian. Pokoknya kayak gitu ya, saran dari aku loh ya. Kalau ada yang nanya, Kak, orang tua bisa durhaka? Bisa. Orang tua bisa durhaka, anak juga bisa durhaka. Gitu. Siapa sih telepon-telepon aku pagi ini? Aku hari ini mau kerja guys. Oke guys, aku off dulu ya. Aku mau angkat telepon dari orang yang mau beresin rumah aku. Oke guys, aku off dulu ya. Nanti aku live lagi. Dan jangan lupa kalian follow Alexander's Beauty Care. Ingat harus tetap menjadi anak yang baik. Ya, dan tentunya tetap menjadi orang yang kuat. Dan ingat bahwa takdir Tuhan itu ada. Ya, jangan selalu mau mendahului, oke? Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata ya. Bye-bye. Hai guys, balik lagi ya. Jadi hari ini aku mau jualan, aku mau live jualan dulu. Jadi jangan dipancing-pancing. Kalimantan Selatan, halo Kak Ega, halo Kak Cucu, halo Kak Banamir.
Udah mandi belum? Belum. Oke guys, di sini aku mau live jualan ya. Jadi buat kalian jangan lupa follow Alexanors Beauty Care yang mau turun berat badan, didengar lagi ya kupingnya ya, biar nggak budek atau bongol. Jadi buat kalian yang mau turun berat badan 7 sampai 10 km, 7 sampai 10 kilo pakai WPL kapsul. Buat kalian yang mau turun berat badan 4 sampai 5 km, 4 sampai 5 kilo pakai Max Slim ya. Ini ya guys ya. Jadi ini harganya 9, udah kembali ke harga normal ya guys. Ini harganya 95.000 belum ongkir. Bisa turun BB 4 sampai 5 km, 4 sampai 5 kilogram. Nah, kalau yang ini WPL kapsul ini bisa turun BB 7 sampai 10 kilo ya. Jadi buat kalian yang mau langsung aja follow Alexanors Beauty Care. Badan aku bukan badan editan ya, Beb. Badan aku tuh emang bagus. Bagus banget. Perutnya pun kecil. Tuh ya, badan aku ya. Ini selain olahraga di Rai Fitness, ini juga konsumsi suplemen dari Alexanors Beauty Care. Jadi badanku nggak ada badan editan. Jadi dicocokin sama buah Hancock atau Nico Robin atau Nami, itu emang cocok, emang bagus. Di follow ya guys, Alexanors Beauty Care. Kak, cara buat pentil warna pink bisa Beb, pakai produk pink nipple dari Alexanors Beauty Care. Buat cowok bisa Kak, ini buat cowok cewek ya, buat cowok dan cewek. Cowok cewek bisa pakai, cowok cewek bisa pakai. Nah, jadi buat dibantu olahraga, iya dong harus Beb. Aku tuh tiap hari larinya 5 km ya Beb. Jadi kalau kalian mau cepet turun BB, diimbangi olahraga. Kimehemi buat busui bisa. Busui ini bisa busui, bumil nggak boleh. Berat badannya berapa meter? Berat badannya sekarang 50. Dari 5 turuk loh, kok ngomong jorok toh? Kamu pikir aku nggak tahu turuk itu apa? Gak boleh ngomong kasar loh. Jarinya nanti gudikan loh. Jadi guys, buat kalian yang mau turun berat badan, ayo langsung aja follow Alexanors Beauty Care. Besarin Mr. P, bisa pakai oil yang aku jual di Alexanors, harganya cuma 50.000 aja. Yuk guys, buruan di follow ya, buruan di follow, buruan di order. Pokoknya ini aku live jualan ya, jangan dipancing-pancing ya guys. Tolong ya dihargain ya. Ini aku lagi live jualan. Bukan live untuk aneh-aneh ya. Yuk yang mau turun berat badan yuk. Ini ada Max Slim, ada WPL. Langsung aja Beb, di follow Alexanors Beauty Care. Operasi semua Kak, nggak ada operasi semua, lambemu ngawur. Ojo ngawur lambene. Nah ini juga ada jamu gadis. Jadi jamu gadis ini bisa membuat misfi kalian keset, rapet, dan wangi. Dan bisa mengobati keputihan. Ini ya ordernya di Alexanors Beauty Care. Yuk Beb, kok nggak live di TikTok Mam? Aku belum bikin TikTok. Aku udah punya TikTok, cuma aku belum live, belum masukin barang-barang aku. Aku udah follow ya sis. Oke Beb, nanti habis live aku ini ya. Jadi buat kalian yang mau turun berat badan 7 sampai 10 km, 7 sampai 10 kg, kalian bisa pakai WPL ini ya. Kalau mau turun 4 sampai 5 kilo pakai ini ya. Kok iso ngomong Jawa? Mamaku orang Jawa. Mamaku orang Jember, Jawa Timur. Oke guys, pokoknya aku tunggu kalian di Alexanors ya. Sekarang juga. Iya, maksudnya kilogram. Tadi aku lupa. Ini bisa buat cowok cewek ya Kak, bisa buat cowok cewek. Kalau yang ini bisa buat cewek aja.
Langsung aja Beb, follow Alexanors Beauty Care. Oke, aku live di Alexanors ya.